Terima kasih tim Praise and Worship. Lagu-lagu yang dinyanyikan tadi, kalau dirangkai semuanya dicatat, itu udah jadi khotbah saya. Jadi saya tinggal menutup, menyimpulkan. Karena sesungguhnya kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Minggu lalu khotbahnya adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Katanya kasih karunia menyelamatkan. Kemarin anak-anak Kingdom Kids merayakan Natal dan saya bilang gak usah diangkat. Karena judulnya itu mirip dengan apa yang saya mau bagikan hari ini. Anak-anak kemarin bersuka cita karena mereka tahu ada seseorang yang mengasihi mereka lebih dari orang lain. Mereka katakan, I am loved. Puji Tuhan untuk anak-anak yang punya orang tua yang bisa menyatakan kasihnya. Memang harusnya tugas dan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasihi. Tapi bukankah di dalam segala keterbatasan, di dalam segala penderitaan, di dalam segala kesusahan, kadang-kadang orang tua mengasihi anak, tapi ekspresinya bukan mengasihi, tapi mengasihani yang negatif, kasihan, yang malah mengasari, ya, malah tidak menghargai, menelantari, macam-macam. Tapi kemarin, I am love, anak-anak belajar bahwa mereka dikasih oleh Tuhan. Kita hari ini sebagai orang tua, sebagai saudara dan saudari yang ada di tempat ini, saya mau katakan, saya mau bagikan satu kalimat yang sesuai dengan kata I am love, yaitu kita diciptakan untuk dikasihi. Diciptakan untuk dikasihi. Pada awalnya, waktu Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan segala sesuatu. Tetapi pada hari dia menciptakan manusia pertama, dikatakan ini sungguh baik karena manusia diciptakan sesuai rupa dan gambar Allah. Diciptakan, didesain, direncanakan. Jadi gak ada manusia yang datang di sini karena ya aku lahir. Gak ada tujuan karena aku tuh hasil kehamilan orang tua yang tidak diharapkan. Mungkin bagi orang tuamu engkau tidak diharapkan. Mungkin bagi society atau komunitas engkau tidak diharapkan. Mungkin bagi keluarga engkau tidak diharapkan. Tapi setiap manusia yang terlahir itu perlu tahu bahwa mereka diciptakan untuk dikasihi. Saya mau bagikan ayatnya sebelum saya bagikan lebih lanjut. Saya mau bacakan ayat Yeremia 31. Ayat 31 sampai 34. Yang berbunyi demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33 mengatakan demikian. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat
dosa mereka. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Minggu lalu di ayat ini dikutip. Aku tidak lagi, Tuhan tidak mengingat dosa umatnya lagi. Itu bukan berarti Tuhan itu lupa atau amnesia. Lupa, enggak. Tapi memang karena sebuah ikatan janji yang namanya covenant. Kalau sekedar surat perjanjian itu dibuat, bisa, tapi bisa diingkari. Tapi yang ini covenant, itu ikatan perjanjian yang Tuhan buat. Dan puji Tuhan kalau ayat-ayat sebelumnya mengatakan Tuhan mengadakan ikatan perjanjian baru, covenant ini, kepada bangsa Israel dan kaum Yehuda. Saya punya kabar baik. Ini ikatan perjanjian yang Tuhan buat. Bukan hanya untuk Israel zaman itu. Bukan untuk Yehuda, tapi untuk saudara dan saya. Amin. Karena ini sudah digenapi sekarang melalui karya Yesus di kayu salib. Boleh bilang ini kebaktian di akhir tahun ya, karena minggu depan kebaktiannya sore, jangan lupa. Tanggal 24 itu biasanya yang kita pagi jam 8, jam 10 kita rame-rame datangnya 1 kali 5 sore. Karena apa? Memperingati hari kelahiran Yesus. Tapi hari ini saya mau mengingatkan bahwa kelahiran Yesus itu penting karena ada sebuah ikatan janji yang sudah dirancangkan oleh Tuhan yang begitu mulia karena dosa satu orang semuanya kena dampaknya, tapi perlu ada penebusan. Nah, karena itu Tuhan membuat janji yang luar biasanya dikatakan bahwa memang dulu sudah ada janji itu dan memang dulu Tuhan membawa, menuntun, melindungi umat Israel keluar dari perbudakan. Tapi dikatakan loh bahwa mereka itu lupa, mereka mengingkari, mereka lupa. Bukankah kita juga sama ya seperti orang-orang Israel zaman dahulu? Saya mau katakan hari ini pentingnya untuk mengetahui bahwa ada satu covenant, ikatan perjanjian yang luar biasa. Yaitu satu perjanjian Tuhan memberikan kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia supaya kita bisa menikmati sebuah hubungan. Sebuah kasih karunia yang datang melalui Yesus Kristus yang kita rayakan. Yang membuat kita kembali bisa berhubungan. Kembali bisa berhubungan. Manusia ini tendensinya berpikir dan memang kenyataannya agama itu penting. Dan saya setuju agama itu baik. Agama apapun tidak ada yang mengajar tidak baik. Religion itu bagus. Tapi Tuhan membuat satu ikatan perjanjian bukan sekedar kita beragama, bukan berreligion, tapi supaya kita punya relationship, punya sebuah hubungan yang intim, yang mana hubungan yang intim itu nggak bisa cuman satu, ya. Kalau seseorang mengasihi seseorang, naksir seseorang, yang satu mencintai, mengharapkan, tapi yang pihak keduanya tidak merespon, tidak terjadi hubungan. Nah, yang Tuhan bikin ikatan covenant ini, covenantnya itu sampai mengorbankan putranya yang tunggal, itu demi supaya kita bisa berhubungan dan meresponi kasihnya. Seringkali agama ini, agama baik ya, termasuk agama Kristen. Tapi orang yang beragama Kristen belum tentu punya hubungan yang intim dengan penciptanya. Sama seperti kalau sebuah mobil itu tempatnya di garasi katanya. Ini cuma pepatah. Jadi kalau sesuatu yang di garasi itu
belum tentu mobil. Karena kalau engkau ada di garasi, belum tentu, engkau kan bukan mobil. Meskipun garasi itu tempatnya mobil. Demikian juga gereja. Gereja itu tempatnya orang beribadah. Tetapi kalau engkau ada di tempat ini, belum tentu engkau datang karena beribadah. Belum tentu engkau beribadah juga karena satu respon, pengen meresponi kebaikan Tuhan. Ada orang datang memang karena ya hari Minggu loh. Terutama anak-anak kita ya. Ngapain? Harus ke gereja. Karena kita umat yang beragama. Apalagi kamu anggota gereja Surabaya City Blessing. Harus ke gereja. Loh, penting untuk ke gereja. Penting. Tapi kalau motifnya ke gereja itu bukan untuk meresponi kasih, itu masih sia-sia. Nah, ikatan janji yang demikian luar biasa itu ya mengatakan bahwa akan ada satu terobosan yang mana kita rayakan bulan-bulan ini. Terobosannya adalah seorang pribadi yang adalah Tuhan rela untuk menjadi manusia. Di dalam kealahannya, dia juga manusia. Saya bayangkan Bapak Ibu tidak ada di sini yang dilahirkan di kandang. Ya, mau di apalah tempatnya, paling enggak di rumah sakit atau di rumah sendiri zaman dahulu. Dan tempatnya itu layak. Di sini tidak ada orang yang lebih buruk kelahirannya karena lahir di sebuah tempat yang tidak layak. Tetapi raja di atas segala raja itu memilih sebuah tempat, bukan di istana, tetapi di sebuah tempat. Harusnya mau nginep di hotel aja, semua hotel kok full book. Ya, karena bulan Desember, semua full book. Hotelnya penuh, sehingga yang ada hanyalah tempat di mana ada palungan. Palungan itu tempat makannya binatang, sehingga kita menganggap itu pasti di sebuah tempat yang banyak binatang untuk makan dan kita menganggapnya itu kandang. Tapi yang penting adalah seorang raja di atas segala raja. Sebagai bapa, dia melihat anaknya, Yesus, itu bayi, tak berdaya. Dia raja, dia bapa, dia mengutus putranya yang harus lahir di dalam dunia di mana dia terbatas. Mungkin kita tidak terpikirkan, waktu Tuhan Yesus lahir, dia lahir dari bayi, dia nggak bisa langsung minum, dia bukan bayi super yang tahan, nggak usah makan, nggak usah minum karena dia Tuhan, enggak. Dia sebagai bayi juga bertumbuh, membutuhkan orang tuanya, bahkan sampai umur 12 pun. Dia masih kalau pergi sama orang tuanya, bukan keleleran sendirian karena dia Tuhan, dia luar biasa, super, enggak. Satu hari orang tuanya malah kaget, ingat ceritanya, karena waktu sudah pulang, dalam perjalanan pulang baru ingat, loh anakku Yesus yang waktu itu berumur 12 tahun, itu tidak ada dalam rombongan. Ketinggalan, wah hilang ini, hilang. Kalau Bapak Ibu yang pernah punya anak kecil dan pernah merasakan di dalam keramaian tiba-tiba anaknya nggak ada, itulah paniknya gitu. Dan Ibu Yesus dan Bapaknya mencari kembali dan ketemu. Gimana ceritanya Tuhan Yesus sedang membacakan kitab Yesaya dan para ahli Taurat sampai terkagum-kagum karena bisa gitu. Dan sebagai orang tua bertanggung jawab, menegur. Kamu ini gimana sih? Gimana kok nggak pulang sama kita? Ini bahasa saya ambil. Gimana pasti Maria itu udah panik. Gimana kalau hilang ini? Gimana? Karena dalam kondisi seperti itu, raja di atas segala raja telah menjelma menjadi manusia, total manusia. Sehingga kalau Maria dan Yusuf bisa marah itu karena mereka memang melihat pertumbuhan anak yang tiba-tiba menjadi seorang hampir remaja, dan tiba-tiba kok tidak nurut, tidak ada
Jadi biasanya mungkin ada bersama-sama dan kepanikan itu dijawab oleh Tuhan Yesus. Bukankah tempatku itu ada di bait Allah? Itu jawaban yang menurut saya, loh kok sama orang tuanya begitu ya? Kok kurang sopan gitu ya? Tapi itu ada maksud tertentu, itu khotbah orang di saat yang lain. Tapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus dari umur 12 nanti tidak dikatakan lagi ceritanya gimana, tahu-tahu sudah saat-saatnya dia berumur 30 dan saat-saatnya dia melakukan misi Bapa. 30 tahun itu enggak waktu yang singkat loh. Kalau ada yang di sini berumur 30 tahun, ini bisa membayangkan dari umur baru lahir sampai sekarang. Lama loh 30 tahun itu. Tapi yang dikatakan dalam kitab, yang dikisahkan adalah bagaimana Tuhan Yesus waktu dia mulai dibaptis, ya. Setelah dibaptis, dia juga diuji di padang gurun, dan sesudah itu dia mulai memilih murid-muridnya. Satu pertumbuhan yang luar biasa. Setelah itu melaksanakan apa yang rencana agung tetapkan, yaitu pemulihan hubungan untuk menuntaskan rencana program, bukan rencana program 5 tahunan untuk presiden, rencana program yang sudah dirancang, yaitu harus ada perjanjian, ikatan perjanjian yang dulu udah, wah umatnya itu udah dikasih Taurat juga nggak ada yang bisa berhasil kan. Dan mereka sudah dikasihi, sudah diberi mujizat, sudah dituntun, sudah dikeluarkan dari perbudakan, tetap mengeluh. Bangsa yang keras kepala, kata Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi dan dia katakan, aku bikin satu kali lagi. Kalau ini kali aku buat, ini beda dengan yang dulu. Karena ini menuntaskan, karena satu orang, Adam, semua jatuh dalam dosa. Dan karena satu pribadi ini yang lahir sebagai bayi, meskipun dia raja, tapi dia bertumbuh dan akhirnya mati secara terkutuk di kayu salib. Itu kuasanya luar biasa. Karya Yesus di kayu salib memampukan kita untuk meresponi kasihnya. Jadi kalau ke gereja itu kita belajar untuk pemahaman bulan-bulan ini bukan, oh ya aku mesti mengasihi Tuhan. Oh ya aku mesti. Ya aku mesti. Gak apa-apa memang mesti meresponi kasihnya Tuhan. Masalahnya banyak orang yang mengasihi Tuhan karena ada embel-embelnya. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Saya katakan kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan bukan kasih transaksional, tanpa transaksi. Kasih Tuhan tulus. Dan kasih Tuhan itu bukan seperti yang biasa manusia itu pakai janji-janji begini. Kasih bersyarat, istilahnya begini. Kasih bersyarat tuh, aku mengasihimu jika, kepada suaminya mungkin istri berkata, aku mengasihimu sayang, kalau kamu belikan itu permata yang indah itu. Nah, kalau sama pacar apalagi, oke. Kalau dia mengasihi, aku akan lihat gimana. Dia traktirnya di tempat yang layak enggak gitu. Ini Natalan, aku mau lihat, aku Natalan dan tahun baru. Tak lihat ini kadonya ya apa. Nah, itu pakai syarat. Aku mengasihimu saat. Tadi kalau jika, saat. Nah, dulu sayang. Tapi saat situasi berubah, bayangin ya. Kalau seorang istri berkata kepada suaminya, aku mengasihimu kalau kamu tetap kuat, kamu tetap tanggung jawab, kamu menjadi pemimpin, kamu menjadi imam, aku mengasihimu tapi aku gak bisa tunduk karena kamu. Itu masih pakai syarat Bapak Ibu. Padahal waktu kita memberkati pasangan, itu seharusnya kita mengatakan, memang mereka mengatakan janji aku akan mengasihimu. Dalam keadaan sakit dan kuat ya, dalam keadaan kaya dan miskin, aku mengasihimu. Itu janji, itu sama loh, covenant, aku berjanji.
akan mengasihimu dalam keadaan baik maupun tidak baik, sampai maut sampai maut memisahkan. Tapi dalam kenyataannya setelah hidup pernikahan itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kok seperti luntur, kok seperti baju dicuci luntur, kasihnya luntur. Dulu janjinya aku akan mengasihimu dalam keadaan suka dan duka. Sekarang kalau melihat, sekarang istrinya udah gak langsing gitu ya. Gak langsing, tiba-tiba tergoda. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingat gak apa-apa. Suami istri harus saling mengingatkan, gak apa-apa. Saya dulu pernah diingatkan Pastor Sam bilang, ayo urusin loh, urusin. Nah, kalau yang gak secure istrinya, loh kok disuruh kurus, aku gemuk. Waduh jangan-jangan nanti dia meninggalkan aku ya karena aku gemuk. Enggak, tapi suami yang baik itu mengatakan, urusin demi kesehatan. Amin. Supaya panjang umur sehat. Lah itu puji Tuhan ya. Tapi ada yang jawab gini, urusin dong. Ya. Kenapa? Supaya kamu gak usah beli-beli baju lagi, uangnya kan bisa beli yang lain. Kita tuh lagi cicil, rumah apa. Kadang-kadang gitu kan, masih ada syaratnya. Ya memang, kasih kita gak sempurna. Tetapi sekali lagi, ada kasih sempurna yang memampukan kita untuk meresponi. Jadi saya tuh gak bisa kasih rumusan, suami yang baik itu harus begini. Suami atau istri yang baik harus, itu semua ada di Alkitab. Tapi kenyataannya kita harus menghidupi sehingga tidak menuntut. Kasih itu gak nuntut loh. Tuhan tuh gak nuntut. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian gak ke gereja, itu Tuhan itu gak kecewa. Yang kecewa worship leader dan pendetanya. Loh kursinya kok kosong semua. Kita manusia yang kecewa. Tapi Tuhan melihat motif hati. Gak kecewa? Enggak. Loh terus berarti kita ngapain sungguh-sungguh? Oh, kalau kita udah menerima kasih karunia yang menyelamatkan dan kita mengenal kasihnya, gak mungkin kita gak kangen untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga waktu bersama Tuhan itu bukan lagi keharusan, tapi kehausan. Bangun pagi-pagi, kita itu enggak tertekan. Pagi lagi, waduh ini jadwalnya udah, pagi telat bangun. Oh, tapi ada satu kerinduan untuk tetap memberikan waktu karena apa? Pengen ketemu, meresponi dengan seseorang yang mengasihi. Oleh sebab itu, mengasihi Tuhan itu perlu menjadi respon kita atas kasih-Nya. Bukankah di sebuah ayat juga mengatakan engkau mengasihi karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi. Saya senang kalau jemaat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya senang. Tuhan juga senang. Tapi Tuhan tuh bukan yang kalau tiba-tiba usahamu terhambat, tiba-tiba dipecat, tiba-tiba potongan gajinya banyak, tiba-tiba kena musibah, tiba-tiba kena kecelakaan, bencana dan sebagainya. Waduh, ini pasti hukuman. Oh Tuhan tidak sayang sama aku lagi. Kok tiba-tiba begitu? Bukan begitu. Saya percaya pengenalan akan kasih Tuhan itu membuat kita mengerti, menerima pewahyuan bahwa Tuhan itu menyelamatkan. Waktu kita terima Tuhan, di awal kita terima Tuhan, kita doa Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru, itu Tuhan menyelamatkan. Kasih karunia-Nya menyelamatkan. Itu titik awal. Seperti yang minggu lalu digambarkan dengan sebuah ilustrasi. Titik awal salib itu adalah segalanya. Tetapi bukankah kita berjalan, hari demi hari berjalan, kita juga butuh salibnya, butuh mengenang
menghidupi karya Yesus di kayu salib. Saya mau bagikan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu tahu ya, manusia itu diciptakan terdiri dari 3 bagian. Ini saya, Bapak Ibu melihat tubuh saya. Ya, tubuh saya yang Bapak Ibu lihat. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu itu bayangkan, nggak kelihatan, tapi bayangkan yang di sini sebelah kanan Bapak Ibu itu adalah roh. Rohnya Bapak Ibu. Ini tadi saya di sini. Lalu di sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah jiwa. Jiwa itu ada 3 lagi. Pikiran, perasaan, dan kemauan, kehendak. Ini ada di sini. Manusia diciptakan sempurna dengan 3 ini. Manusia tanpa jiwa nggak bisa. Makanya ada rumah sakit jiwa. Karena jiwanya sakit. Dan kebanyakan yang rumah sakit yang ada di sini, rumah sakit jiwa, itu yang berhubungan dengan sakit jiwa yang syaraf. Ya, yang gila, benar-benar gila. Padahal sekarang ini tidak boleh kita menganggap orang dan menyebut orang gila gitu. Tapi banyak orang yang jiwanya, emosinya, perasaannya, pikirannya kacau. Tapi kita bilang lebih sopan, kurang sehat mentalnya ya, mentalnya. Nah ini area yang dimana kita bergumul karena mentalnya nggak sehat, pikirannya kacau, pikirannya putus asa. Akhirnya nggak ada semangat, kehendaknya juga males deh, nggak mau kerja, nggak mau berusaha, apalagi beribadah, berdoa, boro-boro. Itulah manusia. Tapi waktu kita lahir baru, ada satu bagian yang mana hanya manusia yang punya, yaitu roh. Ya, binatang kesayangan kita semua, mau anjing, mau kucing, bisa dipakein baju, bisa diajarin, bisa menari, bisa angkat tangan. Dan bahkan ada anjing yang bisa difoto lagi berdoa, tapi mereka tidak memiliki roh. Mereka cuma punya tubuh, binatang cuma punya tubuh dan jiwa. Makanya kadang-kadang anjing itu lebih berperasaan daripada manusia. Berbelas kasihan. Kadang anjing lebih setia. Kalau bosnya belum pulang dia tetap nungguin gitu ya. Nah, karena kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka yang berubah itu rohnya. Sekarang yang lama sudah berlalu. Yang baru, manusia baru itu, yang baru adalah rohnya. Di sini, di roh ini, berdiamlah Roh Kudus. Tetapi tubuhnya tetap. Kalau sebelum lahir baru Bapak Ibu wanita, ya tetap wanita. Pria ya tetap pria. Kalau sebelum lahir baru Bapak Ibu itu enggak suka pelajaran matematika, sekarang juga tetap. Itu. Yang membedakan adalah waktu dulu sebelum lahir baru enggak ngerti firman. Sekarang waktu baca firman Tuhan ada sesuatu. Karena firman Tuhan bukan buku ciptaan manusia, mengandung kehidupan. Nah ini karena ada roh. Nah harusnya hidup kita ini, yang roh ini memimpin maksudnya dominan di dalam kehidupan. Mengontrol di dalam kehidupan manusia. Tapi bukankah seringkali kita ini khawatir, cemas, ya, kepikiran, apalagi ini akhir tahun dan kata-katanya, apalagi tahun depan, katanya karena pemilu bakal nggak aman, banyak ancaman, katanya ada virus baru, katanya COVID naik lagi. Disinilah di medan peperangan yang sesungguhnya, di pikiran, karena jiwa itu pikiran, perangnya itu di situ. Dan di perasaan, karena kita dikecewakan, kita dihina, kita tidak diterima, kita tidak dihargai, jiwa kita, perasaan kita terluka. Dan akhirnya kehendak kita, kemauan kita juga dipengaruhi. Ya saya mau balas aja, kamu begitu nanti lihat ya. Nah ini dia kita manusia ini, yang dominan tuh yang mana? Yang ini atau yang roh?
Karena roh kita yang lahir baru itu manusia baru yang didiami oleh Tuhan dalam bentuk Roh Kudus. Hari ini I am love, saya dikasih karena memang saya dilahirkan untuk dikasih. Sehingga kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan sudah memberikan sesuatu di dalam roh kita. Roh Kudus ini luar biasa loh. Kalau saya mau bacakan beberapa poin-poin, Bapak Ibu bisa tebak ini poinnya itu dari sebuah ayat. Tapi ini yang dahsyat yang di dalam kita. Saat pikiran kita sedang kalut karena kita kecewa ceritanya, apa yang direncanakan tidak terjadi, kita kecewa. Jadi kita ke sini. Nah, saya mau tambahkan ya, kalau orang yang udah terima Tuhan, udah ada Roh Kudus, udah menjadi manusia baru, belum tentu selalu hidupnya dipimpin dan didominasi oleh Roh Kudus. Belum tentu. Ini yang namanya kita ini dalam satu hari aja, bukankah kita bisa segen, marah, dendam, tapi habis itu ya bertobat, mengampuni. Kita tuh tarik-tarikan. Jadi makanya minggu lalu ada khotbah yang mengatakan, ada kata-kata yang mengatakan, jangan merasa bersalah, terdakwa. Perasaan bersalah itu bagus sih, kalau melakukan kesalahan terus ingat, Roh Kudus itu mengingatkan. Tapi bukan mendakwa, beda. Kalau mengingatkan, tadi hati jadi gak enak, nah itu pekerjaan Roh Kudus, gak enak. Tetapi karena gak enak itu, akhirnya membuat kita ini yang tadinya marah, kecewa, tertolak, akhirnya berbalik. Karena yang sana menarik. Ayo, akhirnya mengampuni. Oh iya, bisa terima, bisa saling terima. Terima anaknya, mertuanya, pasangannya. Oh oke. Tidak cekcok, meskipun tidak selalu cocok. Ada komunikasi. Nah inilah, ada tarik-tarikan. Dan inilah kehidupan anak Tuhan. Bukan berarti terima Tuhan langsung hidupnya mulus kayak jalan tol. Enggak, karena kita ini hidupnya peperangan terus, tarik-tarikan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tiap kali kita berada di sini, di dalam kedagingan kita. Kedagingan tuh enggak selalu, jangan pikir yang kedagingan itu yang berzina, mencuri, membunuh. Belum tentu yang parah begitu. Tetapi kedagingan adalah saat kita harus mengambil keputusan. Tapi kita ngambil keputusan pokoknya yang aku tahu. Menurut aku. Padahal Tuhan bilang gini, tapi saya tetap khawatir. Cemas, itu kedagingan loh. Cemas, khawatir, itu kedagingan. Loh kan gak ada orang gak khawatir. Apalagi seorang ibu selalu khawatir. Orang tua selalu khawatir, anaknya kok gak karu-karuan, ini khawatir. Tapi inilah peperangan tarik-tarikannya. Kita perlu tahu Tuhan mengasihi. Jadi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Sehingga kalau kita didominasi oleh kasih. Yang tadi ada kebencian, ada dengki. Itu tertarik ke sini karena kasih lebih besar. Waktu kita susah. Saya tahu beberapa keluarga berduka karena baru-baru ini ada yang meninggal. Kalau engkau ditinggal seseorang yang engkau kasihi, apalagi meninggal dunia, itu sesuatu yang sangat dikatakan stres nomor 1. Listnya berduka. Tuhan Yesus pun ikut berduka cita waktu Lazarus meninggal. Tuhan Yesus loh sampai berbelas kasihan. Dia itu sebagai manusia merasakan kedukaan itu. Padahal Tuhan Yesus kan juga Tuhan, dia tahu sebentar lagi dia mau membangkitkan kan Lazarus. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, kalau saya nangis. Nggak tahu dia sebentar lagi bangkit kok, ngapain nangis. Tapi ini dia, jiwa terluka, sedih, itu Tuhan hargai. Bahkan Tuhan yang akan mengubah kain kabung menjadi tarian. Jadi enggak apa-apa untuk berduka. Kehilangan.
Tapi yang lebih parah, lebih sakit itu bukan kehilangan karena meninggal dunia. Saya tahu pasangan-pasangan yang ditinggal oleh pasangannya karena perselingkuhan, karena perzinahan, itu sakitnya benar-benar menusuk. Dan itulah gunanya. Ada tetap kasih, ada damai sejahtera. Di tengah goncangan yang luar biasa, tetap ada sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran. Bisa sabar tetap menghadapi seseorang yang tidak layak untuk dikasih. Kok bisa ada kemurahan hati, ada kesetiaan, ada penguasaan diri, ada kebaikan, tetap murah hati, tetap mengampuni. Yang saya copy tadi adalah ayat Galatia 5, ayat 22. Karena itu adalah buah roh. Seringkali kita itu ada di sini, terus mengatakan aku harus sabar, aku harus mengampuni. Gak bisa. Kita cuma bisa meresponi kasih karunia Tuhan yang dia sudah sediakan di kayu salib, yang membuat kita sekarang bisa mengampuni karena ada kasih Tuhan. Oleh sebab itu saya tutup dengan Yeremia 31, tapi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dikatakan gini, ini sebelum, tadi kan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ini sebelumnya Tuhan tuh udah berbicara demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada orang Israel. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya mau bacakan ayat aslinya, kalau diterjemahkan adalah begini. Dari jauh sebetulnya Tuhan dekat. Ini berbicara pada saudara dan saya yang sudah di dalam Tuhan. Kelihatannya Tuhan jauh, tapi Tuhan tidak jauh. Tapi kalaupun kau merasa Tuhan jauh, ini dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, everlasting love. Kasih yang terus menerus. Kasih yang bukan seperti manusia yang hari ini kasih besok benci gitu. Tapi Tuhan katakan, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kata melanjutkan tuh bingung juga ya, artinya apa? Bahasa aslinya, aku menarik. Menarik. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang di sini, jangan merasa bersalah. Jangan merasa terdakwa. Kalau engkau salah, merasa bersalah, berbaliklah. Itulah pertobatan. Tiap kali berbalik. Jangan merasa aku udah melakukan ini bolak-balik ini. Sehingga engkau merasa tidak layak. Tapi tiap kali kita berbalik karena meresponi tarikan kasih Tuhan. Tuhan tuh menarik loh. Maka tersedia kemenangan demi kemenangan. Itulah kita mengasihi karena terlebih dahulu Dia mengasihi kita semua. Kita mengasihi itu adalah respon kita atas kasih-Nya. Biarlah kita hari ini meresponi kasih-Nya. Supaya kita bisa tetap hidup berkenan, itu tinggal balik dari sini. Dan didominasi, diatur, dipimpin. Karena bukankah satu kebahagiaan di dalam kehidupan ini kita memiliki harta yang tidak bisa tercuri. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera.